pertanyaan ini untuk kita jawab masing-masing. Apakah kita mampu menebus surga itu dengan kesungguhan kita, mujahadah kita dalam agama ini, atau dalam kesabaran kita? Maka dibutuhkan kesabaran, hadirin, dalam menjalani agama ini. Sebagaimana kesabaran Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau diuji dengan berbagai macam ujian dan beliau lulus. Maka semoga kita termasuk orang-orang yang lulus dengan ujian-ujian kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillah. Saya yakin di antara kita ini, kita masing-masing mempunyai ujiannya sendiri-sendiri. Ada yang diuji dengan kesehatannya. Kita doakan semoga saudara-saudara kita, tetangga kita, yang sampai hari ini mereka masih diuji dengan kesehatannya, kita doakan semoga setiap rasa sakit yang dideritanya menjadi ampunan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga setiap sakit yang dideritanya menjadikan derajatnya makin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kesabarannya. Dan semoga setiap sakit itu tidak menjadikan dia tidak ridho dengan takdir Allah. Teruslah berobat yang halal, berikhtiar yang halal, tapi dengan sakit itu semoga Allah SWT tidak menjadikan dia sakit nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salam untuk saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini diuji dengan sakit. Semoga Allah berikan kesabaran kepada kita semuanya, khususnya kepada Anda yang sedang sakit. Amin ya rabbal alamin. Yang sedang diuji dengan ekonomi, yang sedang diuji dengan ekonomi, semoga Allah SWT memberikan kemampuan kepada kita untuk terus berikhtiar dengan cara yang halal, untuk senantiasa berjuang demi anak dan istri kita, berjuang untuk nafkah mereka, berjuang untuk pendidikan mereka. Semoga perjuangan khususnya para suami di sini dan juga mungkin sebagian ibu-ibu yang harus membantu suaminya menjadi pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tidak hanya amalan dunia, tapi itu juga menjadi amalan akhirat. Bagi ibu-ibu, para istri yang setiap hari mengurus rumah, semoga Allah SWT berikan kesabaran dengan senantiasa ikhlas dalam tugasnya, yang harus ngepel, yang harus cuci piring, yang harus cuci baju, yang harus masak, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Semoga setiap hari ibu-ibu niatkan ikhlas karena Allah, bukan semata-mata karena rutinitas harian. Karena innamal a'malu binniyat. Sungguh setiap amal itu bergantung kepada niatnya. Maka rugi kalau ibu-ibu tidak niatkan itu untuk Allah, untuk ibadah kepada Allah. Pun bapak-bapak, kita yang mencari nafkah, ayo kita niatkan nawaitunya adalah karena ibadah kepada Allah. Maka semoga setiap waktunya dijadikan berbuah amal soleh. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin
jamaah salat Idul Adha 1447 Hijriah, yang semoga pada kesempatan pagi hari ini, secerah pagi yang luar biasa ini, insya Allah semoga Allah memberikan kecerahan kepada hati-hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kecerahan pada masa depan kita fid dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat dan karunia-Nya, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan begitu banyak nikmat yang kadang kalau tidak sering kita ingatkan, kita menjadi manusia yang mudah untuk kufur. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kau dustakan? Nikmat-nikmat mana yang sering tidak kita sadari, yang kita selalu hanya sibuk memikirkan apa yang belum kita dapatkan, tetapi kita jarang berpikir apa yang sudah Allah berikan kepada kita untuk kita syukuri, sehingga dengan rasa syukur itu Allah akan mempercayakan nikmat-nikmat berikutnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur, Allah akan percayakan nikmat berikutnya dengan tambahan-tambahan nikmatnya. Tapi barang siapa yang kufur, siap-siaplah dengan azab Allah yang pedih. Pilihannya hanya dua: bersyukur Allah tambah nikmatnya, atau kufur, siap-siaplah dengan azab Allah yang pedih, baik azab di dunia, terlebih lagi azab di akhirat kelak. Salat dan salam semoga tercurah kepada qudwah hasanah kita, teladan seseorang yang lebih mulia, yang bahkan kita lebih berhutang budi kepada orang ini daripada kepada orang tua kita yang telah melahirkan kita, yang telah membesarkan kita, mendidik kita, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan dakwahnya, yang dengan pengorbanannya menjadikan kita menjadi wasilah bagi kita untuk mendapatkan hidayah Islam, yang dengan hidayah ini kita merasakan kebahagiaan. Hadirin, orang tua kita memang berjasa dan kita harus hormat kepada mereka, berbakti kepada mereka, tetapi ayo kita takar jasa baginda Nabi tetap lebih besar karena beliau menjadi wasilah kita mendapatkan hidayah. Ma'asyiral muslimin wa zumratan min rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di lapangan ini untuk menjadi orang-orang yang bergembira, menjadi orang-orang yang mengekspresikan keceriaannya, yang semoga dengan ini Allah Subhanahu wa taala mempererat ikatan hati-hati kita, terlebih kita yang hidup satu lingkungan, kita yang bersama-sama menciptakan peradaban di lingkungan kita ini. Maka salah satu hal yang bisa kita ambil pelajaran dari luar biasa hikmah perayaan Idul Adha 1447 Hijriah ini khususnya, dan tahun-tahun sebelumnya yang akan datang, adalah bagaimana kita memetik hikmah. Di sini ada kehidupan berukhuwah, di sini ada kehidupan bermasyarakat, di sini ada kehidupan kebersamaan, yang salah satu hikmah mulia dari syariat Idul Adha ini adalah bagaimana kita bersama-sama, kita mengorbankan, kita memotong ego-ego kita untuk bisa hidup berdampingan dengan baik. Ma'asyiral muslimin wa zumratan min rahimakumullah. Hari ini tentunya kita akan sedikit, mungkin karena sudah sering dibahas oleh para khatib, mengingatkan kembali tentang bagaimana jasa besar dari Abul Anbiya, ayahnya para nabi, Khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di Quran surah Al-Mumtahanah ayat yang ke-4, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh telah ada suri teladan yang baik dari Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya, yakni bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam menunjukkan kekuatannya, kekuatan imannya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjulukinya sebagai
imannya seluruh umat manusia. Di Quran surah Al-Baqarah ayat 124, Allah Subhanahu wa taala yang melantik langsung baginda Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai pemimpin bagi seluruh umat manusia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimati fatammahun. Qala ini jailuka lin-nasi imama. Qala jailuka lin-nasi imama. Qala min dzurriyyati. Qala la yanalu ahlidz zalimin. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat perintah dan larangan, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, berkata, inna jailuka lin-nasi imama, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Tapi Nabi Ibrahim tidak egois, beliau memikirkan keturunannya. Qala wa min dzurriyyati, apakah itu juga berlaku untuk anak keturunanku ya Allah? Allah Subhanahu wa taala berkata, qala la yanalu ahlidz zalimin. Ya benar, itu juga berlaku bagi anak keturunanmu, tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang yang zalim. Seluruh keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian menjadi para nabi dan rasul, termasuk bagaimana dari jalur Nabi Ismail alaihissalam kemudian terlahir baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik di bumi ini, manusia terbaik akhlaknya, budi pekertinya, dan tentu tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sisi yang lain dari jalur Ishak, kemudian Ishak mempunyai anak Yakub, Yusuf, dan seterusnya sampai dengan Nabi Isa alaihissalam. Maka dari dua jalur ini Nabi Ibrahim alaihissalam disebut sebagai Abul Anbiya, yakni bapaknya para nabi. Ma'asyiral muslimin wa zumratul rahimakumullah, Nabi Ibrahim diuji dengan berbagai macam ujian dan beliau lulus. Kemudian Allah lantik dia menjadi imamnya, pemimpinnya seluruh umat manusia. Dan ini juga berlaku bagi kita. Ketika kita telah mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, kita sudah bersaksi bahwa Rabb kita adalah Allah dan kemudian Muhammad adalah utusan Allah, maka akan berlaku juga ujian bagi kita. Untuk itu, bersiap-siaplah orang-orang yang sudah mengikrarkan keimanan ini. Di Quran surah Al-Ankabut ayat yang kedua, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira setelah mereka mengatakan amanna, saya telah beriman, wahum la yuftanun, dan mereka tidak akan diuji? Maka sudah menjadi kepastian bagi kita, orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah ini tidak hanya modal ngaku-ngaku saja, tetapi pasti Allah akan membuktikan keimanan kita ini apakah benar ataukah dusta. Ma'asyiral muslimin wa zumratul min rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kita betapa dahsyatnya, betapa hebatnya pemberian Allah berupa surga, tetapi juga surga itu tidak mudah. Surga itu harus diperjuangkan. Perhatikan baik-baik hadirin. Di Quran surah Ali Imran ayat 142, Allah Subhanahu wa taala dengan metode kalimat pertanyaan menanyakan kepada kita, apakah kita sanggup menebus surga? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah manusia mengira bahwa mereka itu akan masuk surga? Tanda tanya, Pak. Padahal belum nyata bagi mereka mana yang bersungguh-sungguh di jalan Allah dan mana yang bersabar. Saya ulang. Pertanyaan ini untuk kita jawab masing-masing. Apakah kita mampu menebus surga itu dengan kesungguhan kita, mujahadah kita dalam agama ini, atau
dalam kesabaran kita. Maka dibutuhkan kesabaran hadirin dalam menjalani agama ini. Sebagaimana kesabaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau diuji dengan berbagai macam ujian dan beliau lulus. Maka semoga kita termasuk orang-orang yang lulus dengan ujian-ujian kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillah. Saya yakin di antara kita ini, kita masing-masing mempunyai ujiannya sendiri-sendiri. Ada yang diuji dengan kesehatannya. Kita doakan semoga saudara-saudara kita, tetangga kita, yang sampai hari ini mereka masih diuji dengan kesehatannya, kita doakan semoga setiap rasa sakit yang dideritanya menjadi ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap sakit yang dideritanya menjadikan derajatnya makin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan kesabarannya. Dan semoga setiap sakit itu tidak menjadikan dia tidak ridho dengan takdir Allah. Teruslah berobat yang halal, berikhtiar yang halal, tapi dengan sakit itu semoga Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan dia sakit nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salam untuk saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini diuji dengan sakit. Semoga Allah berikan kesabaran kepada kita semuanya, khususnya kepada Anda yang sedang sakit. Amin ya rabbal alamin. Yang sedang diuji dengan ekonomi, yang sedang diuji dengan ekonomi, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada kita untuk terus berikhtiar dengan cara yang halal, untuk senantiasa berjuang demi anak dan istri kita, berjuang untuk nafkah mereka, berjuang untuk pendidikan mereka. Semoga perjuangan khususnya para suami di sini dan juga mungkin sebagian ibu-ibu yang harus membantu suaminya menjadi pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak hanya amalan dunia, tapi itu juga menjadi amalan akhirat. Bagi ibu-ibu, para istri yang setiap hari mengurus rumah, semoga Allah SWT berikan kesabaran dengan senantiasa ikhlas dalam tugasnya, yang harus ngepel, yang harus cuci piring, yang harus cuci baju, yang harus masak, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Semoga setiap hari ibu-ibu niatkan ikhlas karena Allah, bukan semata-mata karena rutinitas harian. Karena innamal a'malu binniyat. Sungguh setiap amal itu bergantung kepada niatnya. Maka rugi kalau ibu-ibu tidak niatkan itu untuk Allah, untuk ibadah kepada Allah. Pun bapak-bapak, kita yang mencari nafkah, ayo kita niatkan nawaitunya adalah karena ibadah kepada Allah. Maka semoga setiap waktunya dijadikan berbuah amal soleh. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin, salah satu hikmah dari diselenggarakannya perayaan Idul Adha ini adalah bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala melatih kita untuk mampu hidup berdampingan dengan baik. Ada hikmah-hikmah sosial. Ada hikmah-hikmah sosial yang harus kita ambil. Karena salah satu hal yang harus kita pahami, bagaimana nanti setelah hewan-hewan kurban dari para muslimin ini, hamba-hamba Allah yang ikhlas, yang semoga Allah kuatkan niatnya hanya semata-mata karena Allah, bukan karena ingin dilihat tetangganya, bukan karena malu kepada tetangganya, bukan karena pengen berbangga di hadapan manusia, tetapi semata-mata karena niatnya ibadah kepada Allah, bertakarub kepada Allah, ingin bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kurban ini kurban yang menjadikan dia derajatnya semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadikan masalah-masalahnya akan Allah selesaikan, dan semoga dengan kurban ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Salah satu hikmah dari ini adalah setelah diselenggarakannya nanti pemotongan kurban adalah berbagi. Bagaimana orang-orang yang kurban ini diperintahkan untuk sebagian, sepertiga untuk dimakan, boleh. Maka di sini kita mempunyai ketentuan, hadirin. Sepertiga yang jatah panitia itu silakan untuk dimakan oleh yang punya kurban itu, silakan dimakan oleh yang berkurban, silakan dibagi dengan teman-teman yaitu panitia yang telah membantu. Karena biar bagaimanapun inilah contoh hidup bermasyarakat yang baik.
Pekerjaan-pekerjaan besar ini akan mampu ditangani ketika kita bekerja sama. Maka pekurban pun tidak mampu. Maaf, sapi segede-gede itu mungkin belum tentu mampu mereka sendirian, maka dibantu oleh panitia. Dan sepertiga dari jatah itu kemudian dia berbagi kepada teman-teman sebagai wakilnya, itu panitia. Dan 2/3 adalah bagian yang kemudian dibagikan untuk fakir miskin maupun dihadiahkan. Perlu kita fahami, kurban ini tidak semuanya dalam konteks disedekahkan. Kalau sedekah itu dari atas ke bawah, hadirin. Tetapi untuk kurban ini silakan dihadiahkan. Ya, hadiah itu bisa dari bawah ke atas, bisa yang sesama, bisa kita sebagai teman, karena hadiah itu niat utamanya adalah cinta. Maka ketika nanti hewan kurban ini sudah selesai dipotong-potong, kemudian didistribusikan, ingat, ketika ibu-ibu, bapak-bapak di rumahnya diantar oleh panitia, itu adalah salam cinta, salam ukhuwah dari orang-orang yang sedang berkurban dan dari masyarakat di sini untuk menguatkan ukhuwah di antara kita. Maka mari banyak kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. 5 menit lagi. Masyarul muslimin, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang mampu hidup bermasyarakat dengan baik. Karena hakikatnya kurban ini juga mengajarkan kepada kita untuk tidak menjadi pribadi yang egois. Penyakit dari kita untuk tidak bisa hidup harmonis di masyarakat adalah ketika kita menjadi orang-orang yang egois, hanya memikirkan diri sendiri. Bahkan kita mengukur kebenaran adalah dengan apa yang kita pikirkan. Seolah-olah kita sudah menjadi orang yang paling benar, orang yang paling pintar, menganggap orang lain itu tidak sepintar kita, dan itu menjadikan kesenjangan di antara kita. Atau yang punya harta menganggap bahwa orang lain itu gak ada apa-apanya, saya yang paling kaya, sehingga merendahkan orang lain. Maka ini yang menjadikan kesenjangan. Di sini butuh kerjasama, di sini butuh semuanya itu saling bantu membantu. Orang kaya nggak bisa sendirian, orang pintar juga nggak bisa sendirian, semuanya membutuhkan teman. Maka salah satu hal yang ingin saya sampaikan di sini, di forum yang sangat berbahagia ini, mari hadirin, kita nggak bisa hidup sendirian. Saya ulang, kita nggak bisa hidup sendirian. Maka kita butuh tetangga, butuh orang di kanan kiri kita. Sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyukrim jaruhu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka muliakanlah tetangganya. Jangan menyakiti tetangganya. Dan sakit yang paling dirasa adalah tetangga belum tentu menyakiti secara fisik, hadirin, tetapi sering kita menyakiti tetangga dengan lisan kita, dengan perbuatan-perbuatan yang sering tidak kita sadari. Kita kadang niatnya ngomongin, tapi kita ngomongin, dan ini merusak hubungan bertetangga kita. Ayo kita saling mencintai di antara kita, kita saling bantu, sehingga pekerjaan berat akan terasa ringan. Kalau kita sebagai tetangga saling menghormati, saling membantu, saling menyayangi, insya Allah semoga lingkungan kita ini Allah jadikan lingkungan yang barokah, lingkungan yang di dalamnya ada amar ma'ruf nahi mungkar. Kuntum khaira ummati ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat terbaik yang Allah turunkan di atas muka bumi ini. Selama kalian mau beramar ma'ruf, mengajak kepada yang baik, bernahi mungkar, memerangi kemungkaran, dan mengajak orang untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang yang disebut Allah sebagai orang terbaik, golongan terbaik, karena kita mau peduli kepada sekeliling kita, kepada lingkungan kita, masjid kita, anak-anak yatim kita, duafa kita. Semoga Allah memberkahi kita. Aku qouli hadza astaghfirullah, innallaha wal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Mari hadirin, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita lebih baik dari sebelum-sebelumnya, menjadikan kita orang-orang yang senantiasa memperbarui, memperbaiki, meningkatkan kualitas keikhlasan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah menjadikan lingkungan kita ini
lingkungan yang berkasih sayang, sehingga kita merasakan kenyamanan tinggal di lingkungan kita ini, dan kita merasa betul-betul sebagai saudara. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna la nakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rabb, jadikan kami ya Allah orang-orang yang mendapat anugerah ya Allah, istri, suami, pasangan dan anak keturunan yang qurrata a'yun ya Allah, yang menyejukkan hati dan pandangan kami ya Allah. Jadikan kami juga punya tangga-tangga yang baik ya Allah, yang mampu bekerja sama ya Allah, yang mampu merintis, yang mampu membangun bersama-sama lingkungan ini ya Allah, sehingga kami menjadikan lingkungan ini betul-betul sebagai rumah kami ya Allah. Rumah tidak hanya rumah kami, lingkungan ini adalah rumah kami bersama ya Allah. Jadikan kami merasa tentram di sini ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jadikan setiap masalah yang terjadi di sini ya Allah, semoga Engkau bisa Engkau selesaikan ya Allah dengan solusi terbaik darimu ya Allah. Jadikan ya Allah setiap masalah yang menimpa warga kami ya Allah, jamaah yang ada di sini ya Allah, semoga setiap masalah itu menjadikannya semakin bertakwa kepadamu ya Allah, semakin mendekat kepadamu ya Allah, dan jadikan orang-orang yang membantunya mendapatkan pahala yang besar darimu ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang saling peduli di antara satu dengan yang lainnya ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang hari ini di Idul Adha ini ya Allah, orang-orang yang kemudian menyembelih egonya ya Allah, menyembelih kesombongannya ya Allah, menyembelih keangkuhannya ya Allah, dengan kami membuktikan kami ingin tinggal bersama, saling menghormati dan menyayangi ya Allah. Dan semoga Engkau berikan keberkahan kepada lingkungan kami ini ya Allah, dan keberkahan kepada keluarga kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Semoga bermanfaat. Salam ukhuwah, dan mari kita bersama-sama membangun agama di lingkungan kita ini dan membangun lingkungan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panitia, semua panitia, semua penghela untuk berkumpul nanti di sini jam 7.30 nanti kita lakukan bagian tugas. Semua panitia penghela silakan untuk berkumpul di sini di Masjid Al-Jari untuk bersiap-siap jam 7.30.
La